Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman, sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang punya rencana untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bisa dilancarkan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, sini kita sebentar lagi akan memasuki puncak bulan haji ya. Dan mungkin beberapa di antara sahabat semuanya ada yang akan melaksanakan ibadah haji. Namun kita perlu pahami ya teman-teman, untuk peraturan Arab Saudi sekarang ini sudah mulai ketat ya. Sejak tanggal 4 Mei 2024, Arab Saudi sudah melarang orang-orang untuk menginjak ke kota Makkah ya, kecuali dengan punya izin resmi yaitu visa haji. Dan untuk seluruh sahabat-sahabat semuanya yang ingin melaksanakan ibadah haji tidak diperbolehkan memakai visa-visa yang lainnya seperti visa turis, visa ziarah, dan visa-visa lainnya. Itu sangat berdampak kepada sahabat semua jika melakukan atau memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Dan jika kita kena tangkap oleh pihak Arab Saudi, kita akan dideportasi dan di blacklist selama 10 tahun. Jadi untuk teman-teman semuanya, sahabat semuanya yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun 2024 ini, jika ingin memaksakan diri, harus hati-hati ya. Cari travel ataupun teman-teman yang bisa, yang tahu lokasi seluk-beluk jalan ke kota Makkah ya. Dan yang untuk di luar itu sudah pasti ya, mereka menggunakan travel yang sah atau resmi dan dari otoritas kerajaan Arab Saudi. Ya. Karena aturan haji biasanya tetap konsisten dari tahun ke tahun, tetapi ada beberapa perubahan minor tergantung pada kondisi dan kebijakan terbaru. Kita sambil lihat situasi kota Jeddah ya. Di sini sangat indah ya teman-teman ya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perubahan signifikan telah terjadi dalam kapasitas dan prosedur pelaksanaan haji. Termasuk kuota dan aturan keselamatan yang diperbaharui. Saya sarankan untuk merujuk ke otoritas resmi ya, seperti Kementerian Agama, atau Badan Pengelolaan Perjalanan Haji dan Umroh. Nah, untuk informasi terbarunya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mempunyai surat izin atau yang sudah bekerja sama dengan travel ya. Atau sekarang di Arab Saudi ada yang namanya aplikasi Nusuk ya. Di situ kita bisa daftarkan ya. Daftar diri untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi persiapan apa saja untuk para jamaah haji dan umroh? Jadi persiapan pertama kita harus persiapan spiritual ya. Memperdalam pengetahuan tentang ibadah haji. Jadi ketika kita datang sudah ke Mekah, kita tidak tahu cara-caranya ya. Nah, biasanya di sana di dalam travel satu kelompok itu sudah ditempatkan satu mutoibnya ya. Jadi pembimbingnya yang akan mengajar kita atau cara-caranya lah. Dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperkuat niat untuk menjalankan haji dengan penuh keikhlasan. Jadi harus ikhlas ya. Kedua, administrasi. Mendapatkan visa haji, mendaftar melalui agen perjalanan yang sah, dan memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. Ya, jadi tidak bisa sembarangan ya kita untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Jadi kita harus benar-benar resmi dan terdaftar di Kementerian Agama dan otoritas Arab Saudi.
Dan yang ketiga, kesehatan. Ya, perlu kita jaga kesehatan ya teman-teman, sahabat semuanya, memeriksa kesehatan, mendapatkan vaksinasi yang diperlukan, dan membawa obat-obatan pribadi yang diperlukan. Jadi biasanya sahabat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ingin melakukan ibadah haji itu harus membawa peralatan ya seperti obat-obatan seperti itu ya. Yang keempat, persiapan fisik ya. Mengumpulkan perlengkapan yang diperlukan seperti pakaian ihram itu wajib dibawa ya bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat semuanya, pakaian ihram, sandal, tas kecil dan perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan pribadi ya. Nah itu mungkin sudah jauh-jauh hari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah dipersiapkan ya. 5, keuangan, dan ini yang perlu dibawa ya. Biasanya setelah pulang haji ataupun selama pelaksanaan haji kita itu harus bawa uang ya. Kemungkinan di jalan selama pelaksanaan ibadah haji kita haus, kita bisa beli minuman ya. Pendidikan ya, mungkin ini ya sebelum berangkat haji biasanya di travel ataupun berkelompok di daerahnya masing-masing itu biasanya melaksanakan praktek terlebih dahulu ya, bagaimana cara bersa'i, cara berihram dan cara memakai ihram ya, cara tawaf dan sebagainya. Yang itu sudah pasti diarahkan oleh para pembinanya masing-masing ya. Ketujuh, perencanaan perjalanan. Membuat jadwal perjalanan yang baik, termasuk transportasi dari dan ke tempat suci, serta akomodasi selama di Mekah dan Madinah. Itu sudah pasti dipersiapkan oleh pihak-pihak travel dan pembimbingnya ya. Dan yang ke-8, informasi. Nah, informasi ini kita harus memperolehnya yang terbaru ya tentang aturan, regulasi, dan prosedur yang berlaku untuk haji pada tahun yang bersangkutan ya. Itu nanti akan diarahkan oleh pihak-pihak travel ya atau jasa-jasa perjalanannya ya. Dan kita harus pastikan untuk memperoleh informasi tepat dan akurat dari sumber-sumber resmi sehubungan dengan persiapan haji untuk tahun 2024 ya. Dan untuk lama tinggal di Arab Saudi ya, lama tinggal untuk jamaah haji di Mekah bervariasi ya, tergantung pada jadwal mereka dan aturan yang berlaku pada tahun tersebut. Secara umum, jamaah haji biasanya tinggal di Mekah selama beberapa hari hingga beberapa minggu ya. Ini termasuk waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan ibadah wajib seperti tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, serta waktu untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan dan ziarah ke tempat-tempat suci lainnya di sekitar Makkah. Namun, ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti regulasi pemerintah, kapasitas, akomodasi, dan jadwal perjalanan kelompok haji yang dipilih ya. Jadi itu nanti akan diarahkan dan pasti dikasih tahu oleh travel atau para pembimbing-pembimbing lainnya. Ya, mungkin ini saja untuk sahabat-sahabat semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga sehat, lancar, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin melaksanakan ibadah haji yang sudah ada di Arab Saudi, hati-hati ya. Hati-hati karena sekarang Arab Saudi semakin ketat nih untuk melaksanakan ibadah haji dan itu harus resmi mendaftar dengan visa haji, tidak bisa menggunakan visa-visa yang lain. Mungkin itu saja informasinya untuk sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.